Dua jari, ayo. Lari. Senyum ya Bu, mukanya jangan jebol. Yuk masih terus. Pada tanggal 14 Februari 2024 akan ada apa Bu? Coblosan katanya kalau pemilu ya, pemilihan. Iya nggak apa-apa, wis coblosan nggak apa-apa wis Bu, pokoknya itu. Jadi kalau nanti presidennya siapa? Presidennya siapa? Prabowo nomor? Iya, jadi program-program Pak Prabowo yang selama ini sudah panjenengan tahu ya. Jadi salah satunya juga didukung oleh Partai Gelora Indonesia, gitu ya, dengan memberikan gitu susu dan makan siang gratis, Bu. Jadi nanti ibu-ibu semua ini yang punya anak sekolah ini nggak perlu mikir, anakku ini nanti makannya apa ya, gitu ya. Jadi nanti akan dipelihara oleh negara daripada duitnya buat korupsi. Jadi dimanfaatkan oleh Prabowo untuk memberikan makanan gratis ya, susu, telur, dan ibu hamil juga dipelihara oleh negara supaya menciptakan generasi emas. Jadi masa-masa di mana pembentukan otak juga dipengaruhi pada saat hamil. Jadi nek misalnya menjenengan ngapunten nggih, marah-marah sama anak kok dikasih pelajaran kok orang mudeng-mudeng tundung ya, jangan salahkan, karena pada saat kehamilan pun itu
penting, asupan bergizi. Jadi panjenengan jangan pernah marah-marahin anak ya, kalaupun itu. Jadi sekarang fungsinya adalah kita mengetahui bahwa pembentukan otak dan untuk menciptakan generasi emas di kemudian tahun-tahun nanti, pemeliharanya dimulai dari ibu hamil. Partai Gelora Indonesia memaksimalkan, bukan hanya sampai di makanan gratis, nggih. Sekolahnya sudah gratis. Ada enggak di sini yang sekolah negerinya membayar? Coba saya pengen tahu. Bayar kaos. Kaos ya. LKS itu iya nanti ya, makanya dukung saya untuk bisa memberikan atau menyampaikan aspirasi jadi panjenengan sedoyo nggih. Pilih Bu Meta mboten? Sing kurang kenceng gitu ya. Pilih Bu Meta mboten? Nomor pinten Bu? 7. Partai Gelora coblosnya nomor 1. Pinter. Tepuk tangannya mana? Jadi di programnya Gelora juga nanti akan memperjuangkan kuliah gratis. Jadi bukan hanya memenuhi gizi anak. Jadi untuk kuliah supaya nanti ke depan gitu ya, banyak generasi kita yang tidak hanya selesai sekolah SMA tidak sekolah. Jadi di Gelora memfasilitasi dan memperjuangkan kuliah Setuju Bu? Nah, jadi beban panjenengan sudah sedikit berkurang gitu ya. Jadi minta dukungannya di 14 Februari wajib ada toblosan jadi 14 Februari 2024 sing cantik dandan, karena Lameros, bosnya Lameros ini pinginnya semua ibu-ibu cantik, bahagia, happy, ya enggak? Iya. Jadi dibalik perempuan yang cantik bahagia itu adalah resep keluarga yang baik, mulai dari situ dulu. Jadi kita bangun dulu ibu-ibunya gitu ya. Kalaupun misalnya nggak bahagia, nggak happy, nggak pernah mau joget-jogetan, biasanya senangnya marah-marah Bu. Ya, marah-marah enggak? Iya. Anakku bahan orang dikumboi gitu ya. Aduh, utangnya akeh. Nah, di sini saya juga ingin memberikan sedikit wacana bahwa pemerintah Kabupaten Pemalang bukan berarti tidak baik, cuman izinkan saya untuk membaiki yang sekarang sudah baik gitu ya. Jadi untuk permasalahan yang sekarang mungkin panjenengan tahu sendiri, untuk drainase masih sering banjir kalau misalnya hujan besar. Terus apa lagi permasalahannya? Ayo Bu. Sampah. Jenengan masih lihat banyak sampah berserakan di bahu-bahu jalan, iya, yang sebetulnya harusnya tidak ada, gitu ya. Jadi nanti kalau Bu Meta maju ini diberikan kesempatan pandongane panjenengan sedoyo diridoi, kita buat Pemalang jauh lebih maju, mau? Dan perempuan-perempuannya diberdayakan semuanya, mau? Kita adakan senam gratis setiap bulan, mau? Tepuk tangannya mana? Gimana Bu? Oh, tiap minggu malah. Aduh, ibu-ibunya kayaknya bebannya banyak ini ya. Oke, Mbak Atun. Ya. Iya, ini Mbak Atun sudah saya kontrak seumur hidup berarti nanti. Ya, selamat siang Mbak Meta Gunyar Hapsari, selaku caleg dari Partai Gelora dengan nomor urut 1 untuk Dapil 1 Pemalang. Progres apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pemalang? Iya, sebetulnya banyak untuk program, tidak hanya melibatkan kurang lebihnya nanti akan kami memberdayakan perempuan gitu. Kita akan buat satu sistem supaya di Kabupaten Pemalang juga perempuan-perempuan di sini akan diberdayakan dan dipekerjakan dengan baik gitu ya. Pengembangan diri juga ada gitu. Kita akan membuat sistem dan program untuk pelatihan di kecantikan gitu dan sebagainya gitu ya. Kurang lebih supaya Pemalang juga punya sekali yang berdaya guna dan bermanfaat juga untuk Kabupaten Pemalang. Jadi salah satu program yang nantinya akan berkesinambungan gitu ya, supaya ke depan Pemalang juga membuat satu program-program yang selalu ada gitu untuk kita bisa nikmati bersama, bukan hanya program-program yang sifatnya kaku gitu ya, jadi bisa diterima oleh banyak emak-emak yang ada di Kabupaten Pemalang gitu. Jadi
salah satu hal yang juga akan kami terapkan di sini, kami juga akan memperbaiki sistem untuk supaya nanti ke depan Pemalang tidak hanya berkembang gitu di satu sisi gitu ya. Jadi karena kita punya banyak alam yang bisa dimaksimalkan gitu potensinya. Selama ini juga banyak sekali apa ya potensi-potensi yang tidak terlihat oleh pemerintah gitu. Apalagi kita sebetulnya punya dua kesempatan gitu ya, dua kesempatan yang bisa kita lakukan di bagian pantai gitu, karena kita punya pantai dan kita punya gunung gitu ya. Kedepan juga kita akan memperbaiki prasarana dan pelayanan publik yang sifatnya sekarang ini masih banyak komplain atau tidak termaksimalkan dengan baik prasarana yang dimiliki oleh pemerintah gitu ya. Setelah itu kita juga akan memberikan apa ya Pak, pemerataan untuk kebersihan yang sampai sekarang saya juga miris gitu ya, banyak sampah-sampah yang belum terkoordinasi dengan baik, atau nantinya akan kita lakukan juga sistem untuk bisa meringankan pemilihan sampah yang bisa nantinya bisa dimaksimalkan atau didaur ulang gitu ya, supaya nantinya pemerintah juga bisa mendapatkan pendapatan dari sistem yang akan kita bangun terkait sampah juga. Sisi lain dari Pemalang yang masih kurang apa kira-kira? Misalnya di bidang birokrasi? Iya, kalau saya pikir Pemalang ini sebetulnya kalau di bagian birokrasinya saya lihat sudah agak lumayan baik gitu ya, tapi belum maksimal gitu. Jadi untuk teman-teman atau misalnya masyarakat umum yang sekarang apa ya, kami disampaikan aspirasi mereka yang untuk pelayanan publik gitu ya, untuk birokrasinya juga masih ada beberapa yang belum mereka dapatkan hasil yang maksimal atau terlihat seperti tidak apa ya Pak, tidak sama gitu ya. Jadi mereka mengeluh bahwa kami ini kayaknya kalau tidak punya potensi atau misalnya kita tidak punya orang di dalam untuk pelayanan publiknya masih lambat untuk ditangani. Terkait infrastruktur Mbak, infrastruktur Ya, infrastruktur kami ini kalau di infrastruktur sendiri banyak Pak nanti yang akan kita benahi gitu, dan kita akan maksimalkan terkait untuk alun-alun sendiri juga masih harus diperbaiki Pak, terkait untuk lampu-lampu jalanan juga yang potensinya akan membuat masyarakat juga berbahaya di daerah-daerah tertentu yang sebetulnya harus diberikan lampu-lampu jalan yang agak terang supaya meminimalisir tingkat kejahatan gitu ya Pak ya. Apalagi untuk jalanan-jalanan yang menuju ke desa yang memang untuk lampunya itu masih terbatas gitu ya. Sisi lain menyentuh gender Mbak. Kenapa? Gender. Untuk gender, kami sendiri kebetulan saya adalah ketua DPD Kabupaten Pemalang, satu-satunya ketua partai perempuan Pak. Jadi saya mengharap untuk semua perempuan-perempuan di Pemalang juga tidak takut dan tidak apa ya, merasa istilahnya tidak merasa pantas untuk bisa berpartisipasi, karena emansipasi perempuan saat ini saya akan perjuangkan gitu. Jadi di parlemen pun saya ingin menginginkan suara perempuan mewakili gitu ya, aspirasi perempuan-perempuan di Kabupaten Pemalang gitu. Oke, terima kasih. Para pemirsa, itu demikian tadi wawancara kami dengan Meta Gunyar Hapsari.